Apakah harus ikut maraton dulu baru dianggap sah menjadi pelari? Ini adalah eksklusif talk show-nya kita, jadi bakalan ngobrol banyak bareng sama aku dan Intimate Breakfast. Hai, hari ini ada acara Kopi Darat. Jadi dari teman-teman FWM pada ngumpul di sini, subscriber, followers, teman FWM. Ini adalah eksklusif talk show-nya kita. Jadi bakalan ngobrol banyak bareng sama aku dan Intimate Breakfast. Jadi kalau misalnya kamu mau ikutan, langsung aja lihat ke dalam, ikut sama aku. Oke, sekarang kita masuk ke ruangannya. Assalamualaikum. Ngobrol di pagi hari ini. Yes. Jadi kan kayaknya banyak orang tuh mindsetnya belum sah jadi pelari kalau belum ikut maraton. Emang itu benar? Terus, apakah semua pelari itu harus ikutan maraton? Udah jadi pelari tanpa harus ikut maraton pun kita udah valid. We are runners. Ya, bangga aja. Kenapa? Karena lo yang ngejalanin gue. Emang lo yang bayarin hidup gue? Iya kan? Maksudnya emang lo yang ngatur hidup gue. Nah maksudnya itu kan kasarnya. Tapi secara halus adalah no, when I run, then I'm a runner. Ya, itu yang harus ditanamkan di benak kita gitu. Selama kita ngerasa kayak gue lari untuk diri gue, kesehatan dan kebahagiaan gue, untuk bisa menjadi kebaikan dan manfaat untuk banyak orang, jadi inspirasi untuk orang lain, terus lo kenapa harus keganggu? Ini alasan orang kenapa sih mereka mau ikut maraton. Ini menarik banget nih jawaban-jawabannya, kita cek ya. Ini teman-teman pelari, Rantizen. Nih, Salvani berlari. Aku pengen menguji batas kemampuan diri yang tentunya dengan bekal dan modal dari berlatih. Sejauh mana sih kemampuan fisik gue, mental gue ketika diuji dengan berlari sejauh 26,2 miles di ajang event dengan suasana euforia race di mana ego bisa menjadi musuh utama bagi diri sendiri. Setuju nggak? Yang kita lawan siapa saat lari? Diri sendiri. Emang mau jadi podium? Alhamdulillah kalau memang saatnya tiba nanti, why not? Ya kan itu bonus dari hasil kerja keras kita. Tapi apakah saat kita berlari kita pengen ngejar Agus Prayogo? Apakah kita mau ngejar Roby Sianturi? Odek Tavina? Ya enggak kan? Tapi apa yang kita kalahkan? Diri kita sendiri. Rasa tidak mampu, rasa ingin menyerah, rasa ragu pada diri sendiri, merasa kecil, merasa kurang, itu yang kita lawan guys. Dan itu kenapa kita jadi pelari, bener gak? Selalu ada rasa pengen berhenti aja, selalu ada rasa pengen nyerah aja di hidup kita, bener ya? Kebawa gak dalam kehidupan? Kebawa. Kita jadi punya value rasanya, gue berharga. Kenapa? Karena gue bisa controlling ourselves. I can control myself di lari. And then di kehidupan, I can do it juga. Dan kenapa ikut ultra itu Nah dulu? itu pertanyaannya. Saya aja masih mikir mas 10.000 kali. Kalau tips sih ya tadi kayak Kamil bilang strength training gak boleh skip, itu penting banget. Terus sama konsisten, nutrisi udah kurus nih kan? Iya kan? Iya terus Udah kurus nih kan? apa namanya latihannya saya tuh selama kerja jadi dibagi kak. Misalnya kalau saya masuk pagi, saya latihannya sore. Kalau masuk sore latihannya pagi. Kalau middle, aku kan masuk jam 10 latihan pagi dulu, pulang kerja latihan lagi. Masya Allah. Oh sakit banget kak, bener-bener udah tinggal nyengir-nyengir asal ada orang sok-sok. Oh iya. Tapi emang nyangka nggak maksudnya ngelihat wah di depan nggak ada pelari cewek nih gitu? Nggak gitu sih, saya nggak ada siapa kayak pokoknya intinya gini, musiknya on aja gitu, jadi enjoy. Ini on point bukan? Biasanya apa mak? Kalau Saya sukanya hip hop gitu yang ngebeat gitu kak. lebih keren Mami itu ya kalau saya dengernya koplo.
Gitu. Pokoknya lari itu, masya Allah banget. Tapi Mbak Fitri pertama kali lari itu kapan? Mulainya antara 2015 akhir gitu. Oh 2005. Iya. Oh beda angkatan kita ya. Beda, gue lebih tua ya. Kalau itu ya. Iya. Tapi udah berani 200 km sih luar biasa juara ya. Terus kenapa sampai akhirnya Mbak Fitri itu memutuskan buat oke, mau ikutan ultra? Wah, gue cinta sama lari. Mau ikutan Tadinya ultra. gini Kak, tadinya tuh nyemplung gara-gara itu kan saya tadinya ikut 70 di UI, terus saya finish kan 8 jam. Gokil lu bisa tuh katanya gitu. Saya bilang saya mau ikut itu ikut lagi tahun depan tuh katanya. Jangan, lu ikut di loop aja. Gitu karena lu kan larinya mau santai gitu, memang cocok buat seumuran lu. Anjrit gua mentang-mentang udah tua. Emang ya Pak, netizen tuh paling gampang ngasih target ya. Bisa lu. Iya, Bisa. iya terus kata dia, boleh juga nih tangan gitu ya kan. Terus udah gitu saya daftar lah, terus podium kata, apa gue bilang? Kata saya itu mah kebetulan. Pas ini di kepala gini, saya ada target Kak sebenarnya 35 jam gitu, karena lecet jadi 36 jam gitu. Oh, oke. Boleh kasih tepuk tangan lagi. Luar biasa. Itu tidurnya gimana tidurnya? Nggak tidur Kak. Jadi 35 jam tuh gimana istirahatnya? Jadi saya kalau kan saya ngitung waktu nih, misalnya saya ke toilet buang air kecil, gue lihat nih, 10 menit. Nah, saya lari terus tuh. Pak. Cebok nggak? Enggak, ambil tisu. Siram-siram. Siram-siram. Iya. Seberapa penting strength training buat Mbak Fitri? Wah penting banget, apalagi umur segini ya. Kalau nggak kayak gitu nggak ada kekuatannya Kak. Insya Allah kalau nggak ada gitu mentret. Saya dulu pertama tuh anak saya suka gini, Dek setelin YouTube, saya kan gaptek di rumah. YouTube Dek, YouTube-nya Mel. Terus ada yang kayak Kamel gini, lari tuh batas pohon dari sini ke sini. Gue ikutin itu. Ya saya di pick tuh lari. Udah 3 bulan 10 pohon nih, besok ke 12 nih. Gitu, yang Kamel gitu kan. Gue kalau pagi ngikutin ada samping-samping, iya gitu ngikutin iya terus yang begini-begini gitu. Saya sambil